Shalom. Wow, tidak ada suara terdengar. Ini aduh gak asik sekali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan karena kita hari ini sudah mulai bisa beribadah onsite. Oke, sebelum mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami bisa beribadah onsite Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mulai ibadah kami. Engkau yang beracara pada hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.
Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.
silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menyembah dan memuji nama-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Layakkanlah persembahan kami ini. Terimalah setiap apa yang kami berikan ini Tuhan. Kau berkati juga setiap orang yang memberi. Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap persembahan kami Tuhan. Terimalah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, karena tema kita bicara tentang orang yang kuat. Ya, behave like man, Gregorio. Tetapi bagaimana dengan tanda-tanda orang yang lemah? Di dalam kitab Ayub pasal kelima ayat kedua dikatakan sesungguhnya orang bodoh dimatikan karena sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita melihat dua saudara yang putra daripada Adam dan Hawa. Adam sendiri kita lihat bagaimana seharusnya dia jadi pria yang hebat. Tidak kejatuhan daripada manusia dimulai ketika istrinya yang memimpin ketika berhadapan dengan ular yang dipakai oleh iblis. Adam ada di sana, but he said nothing. Sayang sekali. Lalu punya putra Kain dan Habel. Kain itu acquire, diminta, dimohonkan. Karena tugas mereka adalah berbuah, berlipat kali ganda. Sekali lagi bukan beranak cucu ya, salah terjemahan. Habel itu Hevel. Hevel itu nafas, breath. Manusia di luar Tuhan, di luar Taman Eden, persekutuan dengan Tuhan, itu hidupnya cuma seperti hembusan nafas. Ya. Kalau orang Yahudi agak panjang hidupnya ya. Kita yang orang Asia cepat sekali. Dengar baik-baik, orang bodoh. Dalam Alkitab siapa orang bodoh itu? Dikatakan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Dan bahkan kita dilarang untuk bergaul dengan pemarah. Ya, di dalam fitness tracker saya pasang peringatan kepada saya kalau sudah detak jantungnya 152, saudara ya. Tidak usah 152, udah. Di bawah itu aja, keluar kata-kata sia-sia, saudara. Dan itu menunjukkan bagaimana betul-betul kalau orang itu dipenuhi dengan amarah, ya, dikuasai oleh amarah. Orang marah, dia ngamuk, itu mad itu gila, saudara ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bisa dibunuh oleh sakit hati. Bukan hati liver ya, sakit hati di sini. Yang sakitnya tuh di sini katanya ya. Jangan biarkan ada sakit hati dalam hidup kita. Kain dan Habel. Kita melihat bagaimana juga orang bodoh dibunuh oleh iri hati. Ketika dia melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. God only deserve the best. Nyanyinya gampang sih. Tak akan kubawa selain yang terbaik, ya, yang harum dan sejati. Tuhan menyuruh kita, lewat Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh kita
sebagai korban yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dia dipenuhi dengan amarah. Tuhan menegur dia. Tuhan itu sabar ya. Kain, kenapa wajahmu muram? Tanda orang lemah itu apa? Wajahnya muram, saudara. Ya. Wajah itu pancaran hati. Ya. Dan dia berkata, dosa telah bukan mengetuk, menggaruk seperti binatang buas di depan pintu hatimu. Engkau harus berkuasa atasnya. You shall have dominion. Tapi kita lihat bagaimana Kain dikalahkan oleh amarah itu. Apa Habel lebih baik? Firman Tuhan mencatat Ibrani pasal 11. Darahnya menuntut balas. Jadi dua-duanya tidak baik. Di luar Tuhan. Ya mungkin kelihatan ibadahnya hebat. Belum tentu, saudara. Jadi kita melihat di sini. Siapa orang yang kuat itu? Yang bisa mengalahkan sakit hati. Melupakan yang dahulu. Berlari ke arah tujuan. Dan tidak mengizinkan iri hati dalam dirinya. Karena setiap orang sudah mendapat bagiannya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan dikalahkan oleh sakit hati maupun iri hati. Jadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku berjalan
Kau penolong yang setia, kusembahkan. Puji Kau Tuhan, hanya Engkau, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Hanya Engkau Tuhan, sumber kedamaian. Ku percaya, ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Oh, terus naikkan sembah kita sama Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sembah Kau, ku tinggikan namamu ya Tuhan. Haleluya. Penolong yang setia, Kau Tuhan. Kau penolong yang setia, Kau penolong dari setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Oh, Kau yang mengerti setiap kami ya Tuhan. Kau yang menilik setiap hati kami, Yesus Tuhan. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Katakan lagi saudara. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau yang lebih sanggup pulihkan seluruh keadaan kami ya Tuhan. Kami mau berserah, kami mau percaya hanya kepadamu Tuhan. Hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau adalah penolong kami yang setia. Kau yang terlebih tahu akan setiap kebutuhan kami. Kasih-Mu gak pernah terlambat untuk menolong setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu yang mengatakan bahwa telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa dan seruan kami. Mata-Mu tidak kurang tajam dan tidak pernah terlelap Tuhan untuk memperhatikan setiap kami. Bahkan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami hanya mau berserah dan percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari Kamu mendengarkan firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan pribadi, lepas pribadi atas kehidupan kami. Buat dari setiap kami mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Hamba terbatas ya Tuhan. Roh Kudus, Kau Allah yang tidak terbatas itu yang akan berbicara atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Wow. Sukacita saudara kita bisa berjumpa lagi. Walaupun ya mungkin gak banyak. Tapi kita masih bisa bertemu, beribadah. Amin. Lampu bisa tolong dinyalain. Biar terang, saya bisa lihat wajah-wajah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya.
Berapa minggu kita nggak beribadah ya? Ada 6 minggu? Ada ya? Kayaknya dari bulan Juli. Minggu kedua bulan Juli kalau nggak salah ya. Minggu kedua bulan Juli sampai hari ini. Beberapa gereja ya semua sudah mulai ibadah onsite juga. Dengan pembatasan tentunya, dengan protokol kesehatan. Dan hari ini kita juga mulai sekali lagi perdana dari beberapa waktu PPKM, saudara. Dan tentunya setiap daripada kita harus perhatikan diri sendiri. Kita sekarang udah nggak bisa bergantung kepada yang namanya termogan. Apalagi nggak bisa, saudara. Kalau ada orang OTG, dia nggak tahu bahwa dirinya sakit. Dia bisa jalan kemana aja dengan santainya, ya toh. Jadi kitanya yang harus jaga diri kita sendiri. Nggak ada pilihan lain. Oke? Di bulan ini kita masih berbicara tentang kedewasaan atau bulan kedewasaan, mature dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saya kasih tema khotbah saya nggak sediakan PowerPoint, saudara. Khotbah saya hari ini berbicara tentang the quality of man, kualitas dari seseorang, kualitas seorang manusia. Tagline-nya uang koin versus uang kertas. Ternyata ditulis. The quality of man, uang koin versus uang kertas. Oke. Ya, nanti saya akan jelaskan kok kenapa ada uang koin dan uang kertas gitu. Ya. Selama beberapa waktu kita PPKM, saudara, atau nggak usah PPKM lah, terlalu pendek. Selama berapa waktu kita ada di masa pandemi ini dari tahun 2020 awal sampai hari ini, itu kurang lebih banyak merubah atau banyak menunjukkan karakter seseorang, saudara. Ya, kualitas sesungguhnya seseorang itu mulai terbuka. Nah, saya di bawah. Saya jelaskan, saudara. Manusia itu terdiri dari 3 hal. Bukan tubuh, jiwa, dan roh, bukan. Ini saya akan bahas dari sisi ini ya, dari sisi behavior. Manusia itu terdiri dari temperamen, karakter, dan penampilan. Temperamen itu adalah bawaan genetika kita dari orang tua kita, gitu. Ya, DNA kita itu temperamen, saudara. Jadi bawaan dari bapaknya pemalu, anaknya pemalu, misalnya gitu. Bapaknya rambutnya putih, anaknya rambut abu-abu, gitu. Karena campuran antara papa sama mamanya, jadilah kita, gitu. Itu masih ada gabungan genetika dari kedua orang tua kita. Itu temperamen, saudara. Nah, yang kedua, karakter atau penampilan dulu deh. Penampilan itu siapa kita pada saat kita tidak dalam tekanan. Jadi siapa kita waktu kita lagi happy. Itu, saudara. Kalau kita lagi happy, nggak ada tekanan, wah kita bisa ceria, halo shalom, wah luar biasa dahsyat, gitu. Setuju? Nah, karakter adalah siapa kita pada saat dalam tekanan. Amin. Karakter adalah siapa kita pada saat kita dalam tekanan. Selama ini saya selalu mengajarkan bahwa kita kembali kepada keserupaan dan kesegambar dengan Kristus. Artinya karakter Kristus harus ada dalam hidup kita. Makanya karakter kita harus menunjukkan karakter Kristus. Amin, saudara. Nah, pada saat kita dalam tekanan, karakternya siapa yang keluar? Ini yang penting, saudara. Ini yang penting. Gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri bahwa memang manusia masih terdiri dari daging, darah dan daging. Dicubit sakit, ditempeleng ngamuk gitu ya.
Itu masih manusiawi. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa ya kita masih hidup di dunia gitu. Tapi Kristus mengajarkan bahwa jika engkau adalah anak Allah, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Haleluya. Ini poin pertama. Jika engkau adalah anak Allah, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Jadi bukan lagi kita terkuasai oleh kedagingan kita, tetapi biar pribadi Roh itu menguasai roh kita, sehingga yang teraplikasi keluar itu adalah karakter Roh. Ya Roh Kudus. Kalau enggak saudara, selamanya kita akan dikuasai oleh kedagingan kita. Kalau dikuasai oleh kedagingan kita itu gini, gampangnya saudara ya, gigi ganti gigi, pipi ganti pipi. Tapi Yesus bilang apa? Jika kau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Artinya ada pengampunan, ada kasih yang dilepaskan. Gitu. Kalau zaman dulu ketahuan mencuri, tangan potong. Ya kan? Ada suami selingkuh, suami dirajam batu. Itu zaman dulu saudara. Serem. Kedapatan membunuh, maka orang itu harus dibunuh. Ini kisah perjanjian lama. Gitu ya. Nah, pada zaman kasih karunia, Tuhan bilang gini, jika engkau adalah anak Allah, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Pribadi kasih atau pribadi Kristus itu hidup dalam hidup kita. Maka kita akan berubah. Yang Tuhan cari pada saat ini adalah agar supaya setiap kita anak-anaknya ini memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 bisa tolong dibuka. Roma 8 ayat 29 bilang gini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Penekanan saya di yang ini, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Gitu. Ini penting saudara, supaya kita tahu patron kita itu atau polanya kita itu siapa. Kalau cuma serupa dan segambar dengan Tuhan, Tuhan yang mana? Tapi kalau di sini tulis serupa dan segambar dengan anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Kita harus belajar dari Yesus. Amin. Yesus bilang gini, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kita harus belajar lemah lembut dan rendah hati. Menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut rendah hati itu bukan cuma masalah respon dan respon kita terhadap seseorang, saudara, enggak. Bapak gembala saya waktu itu terima uang 40 M. Dagingnya dia, wih, gue mau beli Ferrari. Wih, gue mau beli ini, gue mau bangun rumah. Gitu. Tapi dia mau menundukkan dirinya, enggak Tuhan. Lemah lembut, rendah hati, terima uang 40 M. Mau dia pakai apa? Waktu dia berdoa, Tuhan bilang, bangun rumahku. Ayo, mau ngomong apa? Ini, cara kita menundukkan diri kita adalah lemah lembut, rendah hati. Bahkan dalam bisnis pun lemah lembut, rendah hati, saudara. Amin. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus artinya pribadi Kristus hidup dalam kita. Sehingga yang orang lihat dan rasakan dari hidup kita bukan lagi kedagingan kita, tetapi pribadi Kristus yang nampak. Amin. Gitu. Jadi bukan lagi kedagingan kita. Firman Tuhan bilang, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus hidup dalamku. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Garam bisa dirasa, terang bisa dilihat. Hidup kita harus bisa dirasa dan bisa dilihat sama orang lain. Amin. Kalau orang rasa hidup kita pahit, saudara, berubah, bertobat. Kalau orang lihat hidup kita
gelap, bertobat. Amin. Artinya orang harus bisa melihat Kristus dalam hidup kita, saudara. Gitu. Nah, saya kasih contoh uang koin dan uang kertas. Nah, lebih enak tangan kanan. Uang koin itu, saudara, selalu menimbulkan bunyi, betul? Dilempar jatuh bunyi enggak? Bunyi enggak? Bunyi. Semakin tinggi dilempar, semakin keras enggak bunyinya? Semakin keras. Kalau dia dilempar semakin tinggi, jatuh kena dahinya orang, sakit nggak? Hah? Sakit. Berarti melukai orang. Kalau uang kertas, dia jatuh, bunyi nggak? Semakin dilempar tinggi, jatuh, bunyi nggak? Kalau kena kepalanya seseorang, uang kertas jatuh, sakit nggak? Enggak. Ya, mulai dapat gambarannya? Mulai bisa mikir apa kira-kira nih ya. Itu. Bahkan kalau uang kertas dijatuhkan dari tempat tinggi, dia jatuhnya pelan-pelan. Ya, baru sampai terakhir, jatuh. Bahkan kalau uang kertas itu nilainya tinggi, seseorang yang menemukannya happy nggak? Happy. Uang 100.000 dilempar, gitu ya, terus jatuh. Yang nemuin uang 100.000 itu bahagia nggak? Bahagia, apalagi $100. Iya nggak? Kalau $100 melayang-layang di depan saya gitu, wih, happy saya, saudara. Ya kan? Nah, saya akan bicara tentang kualitas manusia. Orang yang punya kualitas mental uang koin, bahasa kasarnya adalah uang receh, saudara. Jadi orang yang punya kualitas mental yang receh, waktu jatuh, ia akan ribut, protes sana protes sini. Betul nggak? Saat haknya dirampas, ia akan sibuk kritik sana kritik sini. Saat dia diperlakukan tidak adil atau merasakan ketidakadilan dalam hidupnya, ia akan sibuk bersuara kemana-mana, gosip kemana-mana, saudara. Mempersalahkan orang lain, cari pembenaran yang bukan kebenaran, cari pembelaan. Mereka bakal menciptakan banyak drama. Drama queen, drama king. Ya kan? Lalu yang terakhir, dia akan melukai banyak orang, saudara. Ini kualitas mentalnya orang seperti uang koin, uang receh. Kalau dilempar, jatuh, bunyi, keras. Menyakiti orang, protes sana protes ini, gak terima. Cari pembenaran. Lewat pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini. Kalau terakhir lewat ayat ini, lewat ayat sini. Ayat digunakan untuk pembenaran dirinya, bukan menjadi kebenaran. Nah, sementara mereka yang punya kualitas mental seperti uang kertas yang mahal itu, maka saat ia dijatuhkan, saat haknya dirampas, saat ia diperlakukan tidak adil, saat ia difitnah, saat ia dipersalahkan, saat ia mengalami hal-hal yang gak enak, saudara. Dia gak ribut sana, dia gak ribut sini, dia gak protes sana protes sini. Dia gak sibuk buat drama, saudara. Ya, dia gak sibuk cari pembenaran, cari pembelaan. Kenapa? Dia tahu dirinya itu siapa. Maka dia tenang-tenang saja, saudara. Maka jatuhnya pelan. Nah.
Dia tenang-tenang aja. Sebab kalau benar kualitas kita mahal, saudara, dimanapun kita dilempar, dimanapun engkau dibuang, engkau pasti akan diperebutkan oleh banyak orang. Dan engkau pasti bermanfaat bagi banyak orang, tanpa perlu sibuk meneriakan kualitas kita di hadapan banyak orang. Setuju? Setuju nggak? Makanya saya kasih saya kasih tagline-nya uang kertas, uang koin versus uang kertas. Nah, kita mau menjadi yang mana sekarang? Uang koin apa uang kertas? Ayo. Ketika kita memahami nilai atau kualitas diri kita itu mahal, maka sewajarlah untuk kita nggak gampang atau cepat berbicara, saudara. Dan kita harus bisa tetap rendah hati. Pak Arifin waktu mengutus kami ke Sampit, dia pesannya cuma simpel, Sam, cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara. Pesannya beliau cuma itu aja. Artinya apa? Banyak dengerin orang, jemaat didengerin, saudara. Nah, kalau kita cepat ngomong, baru dengar satu shalom, Tuhan Yesus shalom apa? Oh ya, Tuhan berkati. Iya, nggak ada jemaat mau datang. Tapi, nah, masing-masing jemaat itu pasti punya hal, ya kan? Mereka mau didengerin. Jadi ini bagian kita. Nah, ini baru kisaran gereja. Bagaimana kalau di rumah tangga saudara? Amin. Lemah lembut, rendah hati. Tunjukkan kualitas kita yang sebenarnya di hadapan orang lain, saudara. Jangan mau jadi koin. Kalau kita mau jadi koin, udah hidup kita pasti berisik. Udah berisik, nyakitin orang lagi. Ya. Jadi bagian kita adalah menjadi uang kertas yang bernilai tinggi. Siapa yang mau? Kemanapun kita ditempatkan, kita pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena nilainya tinggi, saudara. Buat orang bahagia lagi. Amin. Ya kan? Orang terima $100 bahagia nggak? Bahagia. Kecuali orang itu nggak tahu ini uang. Kayaknya ini uang monopoli gitu ya. Tapi kalau mereka yang tahu, mereka tahu nilai sesungguhnya. Nah, ini hidup kita seperti itu, saudara. Amsal 27 ayat 2. Bisa dibuka. Hal-hal seperti ini kita nggak bisa menilai. Oh, aku udah penuh dengan Kristus. Aku udah Christ in me, Christ in you. Gitu. Amsal 27 bilang gini, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Pengakuan datang bukan dari diri kita, saudara. Aku udah takut akan Tuhan kok. Aku udah kenal Tuhan. Tapi orang lain yang bisa menilai, saudara. Apakah kita menampilkan karakter Kristus atau tidak? Makanya kita nggak bisa bilang, nggak bisa memuji diri kita sendiri, nggak bisa. Orang lain yang menilai, sudah ada Kristus atau belum dalam hidupmu. Lewat apa? Nilai-nilai kehidupan kita. Adakah kasih? Apakah kita berespon dengan baik satu dengan yang lain? Amin. Adakah kita menjadi pendamai buat orang lain atau menjadi perongrong, provokator? Haleluya. Ini penting, saudara. Jadi nilai-nilai kehidupan seperti ini menjadi hal yang penting. Ingat, keserupaan dan kesegambaran dengan Kristus ini bukan cuma sekedar teori. Berkhotbah tentang Kristus itu artinya kita berkhotbah tentang kehidupan. Bukan berkhotbah tentang siapa itu Yesus, enggak. Khotbah tentang Kristus itu artinya kita lagi berkhotbah tentang, atau kita lagi belajar tentang Kristus dalam hidup kita. Amin. Betapa indahnya sebuah kedamaian. Betapa indahnya sebuah kerukunan. Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya jika setiap daripada kita semua hidup rukun bersama. Maka akan ada berkat yang tercurah seperti embun yang turun dari Gunung Hermon, mengalir ke kepala, janggut dan jubah turun. Itu dahsyat, saudara. Hidup dalam kerukunan artinya berkat mengalir. Hidup dalam ketidakrukunan tidak ada berkat mengalir. Simple. Amin. Dan Yesus memberkati saudara. Yuk kita persiapkan perjamuan kudus.
Ya, karena masa-masa PPKM kita nggak bisa ibadah lama-lama, saudara. Maksimal ya 1 jam 15 lah. Yuk, kita persiapkan perjamuan kudus. Saudara percaya bahwa roti dan anggur ini, saudara, ini bukan cuma sekedar roti dan anggur biasa. Enggak. Tetapi roti dan anggur ini penuh dengan kuasa. Karena apa? Karena persekutuan kita dengan Kristus, saudara. Itu yang penting. With the one true God. Dengan satu-satunya sang kebenaran itu. With the greatest God. Dengan Tuhan yang terbesar. Kita bersekutu dengan itu, saudara. Jadi saudara, waktu angkat tubuh dan anggur ini, saudara, tubuh dan darah ini, imani saudara, apa yang saudara sekarang sedang pergumulkan, sakit penyakit, masalah ekonomi, hubungan, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, studi buat mereka, anak-anak kita. Berdoa supaya Tuhan kasih terobosan, mujizat terjadi. Kuasa perjamuan ini dahsyat, saudara. Jadi jangan terima sekedar rutinitas gereja. Enggak. Kuasa perjamuan ini dahsyat. Di dalam perjamuan kudus ini, saudara, ada persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Ayo. Tuhan, kami angkat roti di tangan kanan kami. Roti ini adalah roti biasa. Tetapi roti ini merupakan perlambang daripada tubuh Kristus. Bahkan menjadi persekutuan antara kami dengan Engkau, ya Tuhan. Tubuhmu yang telah terpecah bagi setiap daripada kami. Bahkan kuasa bilur tubuh Kristus yang menyembuhkan segala sakit kami, memulihkan kondisi kami saat ini, ya Tuhan. Kami terima saat ini tubuh Kristus dalam hidup kami. Dan kami percaya, Tuhan, pemulihan terjadi atas hidup kami saat ini, keluarga kami atau siapapun yang kami sedang doakan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terima kuasa tubuh Kristus dalam nama Yesus. Dan ini adalah cawan yang berisi dengan anggur. Di dalamnya, Tuhan, merupakan persekutuan antara kami dengan darah Yesus. Darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Darah-Mu yang telah tertumpah bagi kami, ya Tuhan. Menyelamatkan kami, menebus kami. Ini adalah kuasa darah-Mu, ya Tuhan, yang sangat berkuasa bagi kami. Dalam darah Tuhan ada kehidupan. Dan waktu kami menerima kuasa darah-Mu, Tuhan, kehidupan Kristus mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam hidup kami. Dan kami mau terima kuasa darah-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan, Kau Allah yang baik. Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kau tahu yang terbaik bagi setiap kami. Kau tahu yang terbaik bagi anak-anak-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Mari kuasa-Mu bekerja atas kami, Tuhan, saat ini mengalir, ya Roh Kudus. Jamah setiap kami, Bapa. Oh, mengalir.
kuasa Roh Kudus. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Kau lebih ku berserah. Yes Lord. Naikkan dengan iman sekali lagi saudara. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Sekali lagi katakan dengan iman. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus setia. Hanya Yesus setia. Terima kasih Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu menaungi kami saat ini. Segala kebaikan Tuhan akan menyertai seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami buka kedua tangan kami di hadapan-Mu menerima berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan mengaruniakan kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya atas hidupmu saat ini. Damai sejahtera melimpah bagaikan gelombang yang tidak akan pernah berhenti mengalir dalam hidupmu. Pekerjaanmu dan usahamu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kesehatan dan kekuatan, bahkan perlindungan daripada Tuhan senantiasa ada atas kita, bahkan atas seluruh keluarga kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar dan kelepasan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih perlindungan-Mu sempurna atas kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan kuasa maut sekalipun tidak akan sanggup menjamah anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan berlimpah-limpah anak-anak Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Anak-anak mereka diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, kepandaian, kecerdasan. Ada prestasi-prestasi yang akan dihasilkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap daripada kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pulang membawa berkat damai sejahtera dan sukacita-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai bertemu minggu depan di waktu dan tempat yang sama. Beritahukan kepada rekan-rekan yang lain bahwa kita sudah mulai ibadah on-site. Hari Selasa saudara kita akan ada worship night, tapi online saudara. Jadi saudara bisa menonton via YouTube dan IG Live.